Pemirsa, Malaysia melarang warga negara Indonesia untuk masuk ke negaranya mulai 7 September mendatang. Larangan ini juga diberlakukan ke negara-negara yang mengalami lonjakan kasus corona. Pemerintah Malaysia baru saja mengumumkan bahwa negara asing asal India, Indonesia, dan Filipina dilarang masuk ke negara mereka. Otoritas Malaysia mengambil langkah ini karena semakin meningkatnya angka kasus COVID-19 di negeri jiran. Larangan ini akan diberlakukan kepada penduduk permanen, pemilik izin tinggal, ekspatriat semua kategori, dan pemegang visa pasangan hingga pelajar. Kepada PAS jangka panjang bagi warga negara India, Indonesia, dan Filipina. Menanggapi pelarangan itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan hal tersebut merupakan kebijakan suatu negara. Secara umum memang kita belum ada kerjasama untuk membuka kembali perbatasan antara Indonesia dengan banyak negara. Jadi memang secara umum memang tidak ada perubahan terhadap posisi semula. Yang memang ada pengecualian itu terbatas untuk yang namanya essential business ya. Tapi kalau untuk warga secara umum memang pemerintah Indonesia sendiri juga tidak atau belum menganjurkan untuk perjalanan ke luar negeri bagi warga kita. Dan tentu masing-masing pemerintah dari negara tadi juga bisa melakukan yang sama. Kebijakan ini mulai efektif pada 7 September mendatang. Sebelumnya, Malaysia sudah melarang turis asing masuk negara mereka sejak Maret 2020. Indonesia sendiri menjadi penyumbang terbesar kasus impor COVID-19 di Malaysia. Lebih dari 30% dari total kasus impor COVID-19 berasal dari Indonesia. Dari Kuala Lumpur, Muhammad Rizky Ananda, TV One mengabarkan. Salah satu yang terkena dampak dari dilarangnya warga negara Indonesia masuk ke wilayah Malaysia adalah para mahasiswa. Ya, karena saat ini beberapa universitas di Malaysia tidak lagi melaksanakan proses belajar secara daring. Untuk mencegah kasus impor COVID-19, Malaysia melarang warga negara India, Filipina, dan Indonesia masuk ke Malaysia. Salah satu yang terkena dampak dari pelarangan itu adalah pelajar asal Indonesia. Di Malaysia sendiri terdapat lebih dari 10.000 mahasiswa asal Indonesia. Banyak mahasiswa asal Indonesia yang tak bisa kembali ke Malaysia dan tentu saja akan kesulitan mengikuti proses belajar karena beberapa universitas di Malaysia tak lagi melaksanakan proses belajar secara daring. Dampaknya karena nggak bisa balik ke Malaysia adalah jadinya nggak bisa ikut kelas-kelas yang sebenarnya diadakan offline partial sama sekolah dan jadinya nggak bisa ikut. Lalu juga nggak bisa ngurus visanya juga, jadi agak tidak tahu ya bagaimana kelanjutannya. Lalu beberapa dampak-dampak juga jadinya berdampak kepada misalnya sewa unit. Hari ini saya barusan pulang dari kuarantin selama 14 hari di Malaysia. Dan saya beruntung sekali karena saya dapat kembali ke Malaysia sebelum adanya larangan untuk warga Indonesia dilarang masuk ke Malaysia yang akan berlaku pada 7 September nanti. Untuk kembali ke Malaysia sendiri itu prosesnya lumayan sulit karena melewati beberapa proses dan harus meminta izin ke berbagai pihak seperti Education Malaysia, imigrasi, juga kedutaan besar Malaysia di Jakarta. Larangan masuk ke Malaysia itu akan efektif mulai pekan depan dan seterusnya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad Rizky Ananda, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi terkini mengenai dilarangnya warga negara Indonesia untuk masuk ke wilayah Malaysia, kita sudah bergabung bersama rekan kami Muhammad Rizky Ananda yang berada di Kuala Lumpur. Rizky, bagaimana situasinya hingga sejauh ini? Apakah terlihat banyak orang yang sudah WNI yang masuk pada hari ini untuk menghindari tanggal 7 nanti mulai dilarang? Baiklah Alfat, dan terima kasih pemirsa TV One dimanapun Anda berada.
Yang dapat saya sampaikan hari ini adalah terkait larangan warga negara Indonesia untuk masuk ke Malaysia. Memang sebelumnya pemerintah Malaysia sudah melarang pelancong asing masuk ke Malaysia. Dan mulai 7 September nanti memegang visa jangka panjang juga akan dilarang. Seperti pelajar, ekspatriat, dan visa pasangan warga negara Malaysia. Dan situasi menjelang tanggal 7 diperkirakan tidak akan ada peningkatan. Dikarenakan memang proses untuk datang ke Malaysia sendiri harus memiliki izin dari pihak-pihak terkait. Seperti untuk pelajar Dinas Pendidikan Malaysia dan ada juga Kedutaan Besar Malaysia untuk di Indonesia. Seperti itu, Alfat. Baik, lalu langkah-langkah antisipasi mungkin yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia sendiri, persiapan yang dilakukan jelang tanggal 7 nanti seperti apa, Rizky? Untuk menjelang tanggal 7 tidak ada persiapan khusus dari pemerintah Malaysia, melainkan memperketat prosedur kepada warga negara yang akan masuk ke Malaysia. Dan dapat kami sampaikan juga Malaysia sendiri sebelum tanggal 7 untuk warga negara asing yang masuk ke Malaysia untuk biaya kuarantin ditanggung sendiri oleh mereka sekitar 7 juta. Seperti itu. Selain Indonesia, kita tahu ada India dan juga Filipina yang dilarang masuk. Apakah akan ada penambahan daftar negara yang kemudian akan dilarang oleh Malaysia? Untuk sejauh ini kami belum menerima informasi terkait tambahan negara yang akan terkena dampak dari larangan ini. Seperti yang kita tahu, India, Filipina, dan Indonesia terdapat lonjakan angka kasus positif COVID-19 di negara tersebut. Seperti itu, Alfat. Kalau untuk di Malaysia sendiri, Rizky, sejauh ini informasi data mengenai jumlah kasus COVID-19 seperti apa? Untuk di Malaysia sendiri, data positif COVID-19 cenderung stabil di 2 digit. Dan ini juga merupakan langkah Malaysia untuk menekan kembali angka positif COVID-19, terutama di cash impor COVID-19 ini, yang mana kita tahu 31%, sekitar 31% berasal dari Indonesia. Ini berlaku baik warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia yang balik ke Malaysia, seperti itu. Perbedaan apa yang paling mencolok dalam hal penanganan COVID-19 antara Indonesia dan juga Malaysia sehingga perbedaan kasus sangat jauh? Yang kami rasa perbedaan antara Malaysia dan Indonesia di mana pemerintah di sini lebih tegas menangani COVID-19, seperti adanya denda yang mulai dinaikkan nominalnya, seperti kalau sebelumnya ada Rp1.000 terkait tidak memakai masker, maka mulai tanggal 1 September kemarin dinaikkan 2 sampai 3 kali lipat dendanya. Kemudian di sini masyarakatnya juga patuh terhadap perintah kawalan pergerakan, terutama sekarang pergerakan pemulihan, di mana semuanya memakai masker dimanapun. Seperti itu, Alfat. Rizky, untuk mengantisipasi atau langkah-langkah yang dilakukan pada tanggal 7 September nanti, apakah memang kemudian warga negara yang berasal dari India, Filipina maupun juga Indonesia nanti harus menjalani proses karantina terlebih dahulu? Seperti apa prosedurnya? Ya, benar, Ken. Di mana prosedurnya sebelum datang ke Malaysia mereka harus mengurus izin terkait apakah mereka ekspatriat ataupun pelajar, maka mereka harus meminta izin ke pihak yang terkait. Kemudian setelah kurang lebih 1 minggu, kemudian izinnya keluar, mereka datang ke Malaysia, kemudian kuarantin 14 hari dan biayanya ditanggung sendiri. Seperti itu, Ken. Apakah ada batas waktu kapan aturan ini akan diberlakukan hingga sampai kapan gitu? Untuk saat ini diperkirakan hingga sepanjang perintah kawalan pergerakan diperpanjang, yaitu hingga Desember. Seperti itu. Oke. Hingga bulan Desember, kita akan tunggu nanti perkembangannya dari sana. Terima kasih Muhammad Rizky Ananda mengabarkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Tetap jaga kesehatan.